Audio Jungle. Memasuki acara inti, yakni penyampaian materi kepada Ustadz Agus Habib Mustafa dari Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Poncol, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa azwajihi ahlat sidqi wal wafa. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang saya muliakan, Bapak Kepala Sekolah Bapak Supardi, yang mudah-mudahan selalu diberikan maunah, inayah, kesehatan oleh Allah Ta'ala, sehingga mampu untuk membawa, mengawal SMA 1 Magetan menjadi lebih baik dan lebih baik. Bapak Ibu Guru, Bapak Wakil Kepala Sekolah, adik-adik, siswa-siswi. Kenapa saya panggil adik-adik? Karena insya Allah masih seumuran dengan saya, Pak. Bedanya 1 digit di belakang, di depan atau di belakang saja. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita semua bisa bermuwajahah berkumpul di gedung Aula SMA Negeri 1 Magetan ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Mudah-mudahan kita, diri kita, sekolahan kita, seluruh keluarga kita dibebaskan, dicegah oleh Allah agar tidak mendapatkan bala suatu apapun. Allahumma amin. Sholawat serta salam teruntuk baginda besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Berbicara tentang Isra Mi'raj, ini bukan serangan COVID ini kelihatannya, suara-suara ini. Jadi berbicara tentang Isra Mi'raj, seperti halnya tadi ayat yang disampaikan oleh adik kita berdua tadi, surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihil laila ila akhir. Jadi di situ yang perlu coba kita pahami bersama bahwa pertama terkait Isra Mi'raj, ketika dulu banyak orang yang mempertanyakan bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi apa tidak. Tapi kalau per hari ini kita mau berpikir, menganalogikan banyak hal, dalam kunci-kunci ayat tersebut ada lafaz asra, subhanalladzi asra. Jadi di situ Allah menjelaskan di teks tersebut bahwa Allah sedang memperjalankan. Konsepnya apa? Berarti kalau kita berjalan sama diperjalankan, kita berangkat sendiri sama ada yang bawa, itu pasti secara konsep berbeda. Kayak saya semalam masih di Wonogiri, tadi subuh baru sampai rumah, terus berangkat ke sini. Analoginya seperti ini. Saya di kamar saya itu ada yang namanya centelan baju. Centelan baju di kamar saya, ternyata itu di belakang centelan baju itu ada rumahnya semut. Lah tadi pas waktu saya di ruangnya Bapak Kepala Sekolah, tak lihat di kantong saya itu ternyata ada semutnya 1, Pak. Dan tadi hasil saya bertanya kepada semut, "Mut, loh sampean kok enek gini? Padahal kemarin di rumah."
Jawabannya, saya enggak tahu Gus, saya cuma ngikut, saya cuma berada di kantongnya jenengan. Dan jangan heran ketika nanti pulang semut itu akan berdiskusi dengan semut-semut yang lainnya. Aku mambengi saya semalam itu sampai Wonogiri, paginya sampai SMA 1 dan sekarang sampai sini, sampai rumah lagi. Logikanya semut bahwa ketika semut itu berkumpul dalam nanti di kelompok belajarnya, karena tadi di belakang juga ada kelompok belajar semut-semut juga, ada kelompok belajar berkumpul. Ketika cerita itu pasti tidak ada yang percaya di antara para semut itu. Karena kemampuan semut ketika berjalan tidak mungkin sini tembus Wonogiri sampai Magetan lagi kembali ke Poncol, waktu hanya sekitar 2 jam. Begitu juga Kanjeng Nabi, waktu 1 malam diperjalankan dari Masjidil Haram. Mudah-mudahan semua segera bisa ziarah ke Mekah Madinah, Allahumma amin. Adik-adik pengen segera ziarah apa tidak? Ziarah itu ibadah haji dan umroh, Allahumma amin. Lah, diperjalankan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina sana, naik ke atas dengan waktu hanya sebagian malam, bukan semalam, sebagian malam. Maka logika orang yang berpikir yang sederhana pasti tidak mungkin. Tapi ketika karena Allah yang memperjalankan, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena ada yang memperjalankan. Apakah mungkin yang namanya UPO? Adik-adik ngerti UPO toh? Cah Magetan kemenyek tara ngerti UPO. Bahasa Inggrisnya apa? Rice. Bahasa Arabnya rus. Kalau beras bahasa Inggrisnya rice lagi ya. Kalau intip bahasa Inggrisnya rice lagi. Di sini saya ingin menyadarkan bahwa ternyata nyuwun sewu, budaya kita yang ngomong yang namanya budaya Jawa itu salah satu tolak ukurnya melihat ketinggian budaya itu dilihat dari bagaimana perkembangan bahasanya. Ketika ngomong, apalagi ini di kalangan pendidikan, adik-adik yang masih panjang untuk bergerak nanti kemana-mana, banggalah terhadap Jawamu, banggalah terhadap Indonesiamu. Karena apa? Karena kebudayaan kita itu tinggi. Ngomong intermezzo dulu, ngomong baru bahasa Inggrisnya rice, jenenge beras rice, intip ya rice. Padahal kalau Jawa mulai padi, mulai gabah sampai upo itu ada sendiri-sendiri pembahasaannya. Itu adalah nilai tingkat tertinggi sebuah bahasa. Nyuwun sewu, kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Insya Allah saya juga tidak kalah dengan guru-guru sini. Saya juga sarjana sastra, dan bukan sastra Arab tapi Inggris. Dan insya Allah saya tidak kalah lah ngobrol-ngobrol, ngapusi urusan bahasa Inggris itu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kembali lagi, berarti kalau ada yang memperjalankan UPO itu bisa ke sini ke Jakarta juga bisa sih, penting apa? Nempel yang kabin pesawat, pasti bisa. Maka ketika ngomong Isra Mi'raj, untuk relevannya hari ini yang pengen saya bedah sedikit adalah tentang konsep waktu. Karena apa? Waktu itu menjadi penting, momentum itu menjadi penting. Momentum maksudnya seperti apa? Kalau di Al-Quran juga dijelaskan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya momentum, namanya ajal kalau di bahasa Al-Quran, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Maka beralih ke Al-Quran lagi, coba doa yang setiap hari biasanya kita sering ucapkan, ada di ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Perlu kita bedah dengan cara anak-anak muda ini kelihatannya. Ketika ngomong wal asri, demi masa, yang namanya waktu, ketika ngomong asri itu waktu asar, kalau bisa dilihat dari satu sisi. Waktu sholat itu yang paling sedikit, yang paling jedanya paling sedikit adalah waktu asar. Lah, di titik itu dijelaskan kalau di Al-Quran, innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu rugi. Pertanyaannya, kok bisa rugi? Karena tidak mungkin Al-Quran salah. Yang mungkin itu kita salah mengartikan atau salah menafsirkan.
Kalau Qur'annya yang salah tidak mungkin. Maksudnya apa Gus? Kok manusia itu rugi ketika ngomong konsep waktu? Ya jelas rugi. Adik-adik di sini ini jam 10:30 ini, adik-adik yang di sini sama adik-adik yang hari ini tidak masuk, tidak ikut Zoom, yang harus ada di warung kopi, yang saat ini cuma nge-game online, waktunya itu sama. 10:30-nya sampeyan, juga 10:30-nya yang di rumah. Tapi apa? Orang-orang yang bertindak atau diam saja sama-sama menghabiskan waktu. Ini nanti kalau adik-adik jeli, iso kok nggo bahan TikTokan, iso kok nggo bahan statusnya sampean FB dan yang lain sebagainya. Akeh ki nggo kalau jeli. Tapi memang saya agak bingung ini Pak Kepala melihat pakai masker semua. Iki sing lanang sing ndi sing wedok endi sosok ra jelas. Salone dibuka ya nek brengose sing wedok lah ya repot. Nanti tak jelaskan terkait masker sedikit nanti. Jadi balik lagi, orang yang diam saja atau melakukan sesuatu sama-sama menghabiskan waktu. Jam 10:30-nya kita di sini, yang ada materi, yang ada pengajian, yang ada tadi pembacaan Al-Quran, yang ada doa bersama, sama-sama waktunya dengan 10:30-nya orang-orang yang hari ini malas di rumah. Maka diam saja sama-sama menghabiskan waktu itu merugi dalam konsep. Lah yang tidak rugi itu apa? Satu, pertama adalah ilal ladzina amanu. Orang-orang yang tidak rugi dalam hidupnya apa? Adalah orang-orang yang punya keimanan. Orang itu kalau punya iman, kalau bahasa sederhananya saya untuk urusan anak-anak di kelas SMA, orang punya iman itu berarti orang yang punya seperti apa? Dia punya keyakinan. Seorang pemuda, apalagi kita semua ini adik-adik, kalau kita tidak punya keyakinan, kalau kita tidak punya integritas, tidak punya prinsip, maka orang itu tidak ada nilainya. Dalam sebuah syair Arab disebutkan idil fata hasbati qadhir rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Orang itu, seorang pemuda itu ada nilai manfaatnya ketika apa? Ketika dia punya keyakinan, dia punya prinsip. Ora gampang ngalor, ora gampang ngidul. Dia punya jati diri sendiri. Itu terlihat dari apa? Dari sikap, terlihat dari perbuatan, terlihat dari karakteristiknya. Maka penting untuk kita punya yang namanya keimanan. Iman yang vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang termaktub juga dengan dari rukun iman yang ada 6 itu, kita mempercayainya dan kita belajar untuk mempercayainya. Karena prosesnya pasti bertahap itu. Yang kedua, selain punya keimanan, punya integritas, yang kedua adalah wa'amilus sholihat. Tidak hanya punya keimanan, tidak hanya punya keyakinan, tapi harus didukung dia mampu untuk action, mampu untuk berbuat baik. Bapak kepala sekolah dawuh, no action nothing happen, when you take action miracle happen. Kalau adik-adik itu diam saja, ya tidak akan merubah apapun. Tapi kalau berbuat, kalau bertindak, kalau mau melangkah, maka keajaiban akan terjadi. Keajaiban itu apa tuh? Berarti silahkan punya mimpi-mimpi besar, silahkan punya harapan yang besar, tapi usahamu harus jauh lebih besar daripada mimpi-mimpimu. Ijek cah nom podo-podo noming ini ki, jangan gampang untuk patah terhadap segala yang kamu yakini. Kalau prinsip saya dulu, cita-cita tak okeh-okeh nih, paling jegloke saisore. Karena apa? Ketika Allah mengizinkan kepada kita untuk punya impian, berarti Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk punya kekuatan untuk mewujudkan. Tinggal adik-adik berani bermimpi yang besar apa tidak. Oh berarti berawal dari mimpi ya Gus ya semua. Ya nak nu turu apa lagi ya, turu kabeh rasa tangi-tangi. Tapi apa intinya bahwa salah satu cara mewujudkan mimpi-mimpimu yang paling sederhana apa itu? Bangun dari tidurmu dan beramal dan action dengan apa yang kamu cita-citakan.
Tahap pertamanya di situ. Lah, selain punya keimanan, selain punya harus mampu untuk bertindak, wa tawasau bil haqqi. Wa tawasau bil haqqi maksudnya apa? Wa tawasau bil haqqi itu kalau di bahasa Inggrisnya itu mutual, saling untuk menasihatkan sesuatu yang hak, sesuatu yang kebenaran, saling memotivasi sahabatnya, saling memotivasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik, yang hak. Apalagi berhari ini kita nyun sewu banyak keterbatasan dalam segala hal, tapi kita juga diperlakukan untuk menembus ruang dimensi dan waktu dengan adanya kondisi hari ini. Buktinya yang hari ini tidak ikut di sini bisa Zoom di rumah. Dengan mekanisme apa? Dengan mekanisme medsos. Dengan saat ini insya Allah menggunakan Zoom ya ini, menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google dan yang lain sebagainya. Itu harus digunakan fasilitas yang ada, menasihatkan sesuatu yang hak, menasihatkan kebenaran. Maka adik-adik hati-hati, medsosmu itu adalah sebuah bentuk pertanggungjawabanmu. Jarimu hari ini menentukan segalanya. Itu menjadi harimaumu atau menjadi penyelamatmu, jarimu. Maka hati-hati ketika menasihatkan kebenaran, harus muncul bagaimana bahasa yang pas. Akun-akun medsos, nak sampean cah nom, sampean nanti menjadi influencer, harus muncul sebagai pribadi yang inspiratif, harus muncul sebagai seorang yang menjadi bagian solusi, jangan muncul menjadi bagian permasalahan. Dan itu bisa dilihat, kalau saya nyuwun sewu Bapak Kepala melihat statusnya adik-adik itu, lihat dari judul Facebooknya saja sudah kelihatan, Instagramnya sudah kelihatan. Kalau Instagramnya itu nanti judulnya aku yang tersakiti, ya aku wis wong anu ya rebahan gitu, cah nom rebahan, tidak layak untuk kita temani. Muncul maneh raja bokek, wis jelas itu selalu minta traktiran kepada temannya itu. Maka bagi saya nama itu juga menentukan banyak hal. Nama yang ada di status-status kita itu menggambarkan diri kita. Maka adik-adik SMA N1 Magetan yang masih nama-namanya cik males, itok lemes, ganti nama yang baik, yang melihatkan jati diri sampean punya keyakinan di titik itu. Jadi berikutnya setelah menasihatkan kebenaran, wa tawasau bis sober, kita harus punya daya tahan, harus punya yang namanya kesabaran. Sabar itu gimana Gus? Apa tidak boleh marah? Silahkan marah, tapi tahu dan sadarlah bahwa kamu sedang marah. Orang itu punya hak untuk emosi, tapi yang paling harus dilakukan, kita harus sadar bahwa kita sedang emosi. Karena sesuatu yang aksi dengan emosi, reaksinya pasti tidak akan sesuai dengan yang diingini. Apalagi anak muda. Maka cah nom, adik-adik semuanya harus punya daya tahan yang kuat, kenceng, ora gampang patah, ora gampang nyerah dengan keadaan. Dan itu adalah kunci keberhasilanmu. Karo konco agak ra disopo, seneng karo cewek agak ra diterima, ngono ceklek bunuh diri, kacangan itu. Kalau bagi saya apa mending saya ditolak tapi apa hatiku selesai dengan kegembiraan dan saya menunjukkan bahwa aku iso sukses dan saya lebih baik daripada itu. Itu kalau saya. Bukan kok kita ora tek jenenge kanca nglimprek, introvert dan lain sebagainya. Itu bukan siswa-siswi SMA 1 Magetan. Sampai nomor 1 loh di sini. Tadi yang tak tanya kepada Bapak Kepala, apakah ini yang paling tua? Enggak Gus, ini yang paling tertua. Maka pemikirannya harus di atas tua, yaitu apa? Harus dewasa. Karena dewasa pemikiran itu tidak tergantung pada usianya, tapi kemauan diri kita untuk mengubah, kemauan diri kita untuk membuka cakrawala pemikiran. Maka diri itu monggo bahwa kita belajar hari ini, satu, punya keimanan. Yang kedua, kita belajar bagaimana punya keyakinan, punya daya tahan yang kuat, dan punya integritas sehingga muncul saling menasihatkan dalam kebenaran. Terakhir, kenapa toh kita itu hari ini diberlakukan protokol kesehatan?
Kenapa toh hari ini kita diberlakukan harus ketat dalam segala hal urusan COVID-19 ini? Karena kalau bagi saya jawabannya sederhana. Kita itu disadarkan untuk kembali terhadap tradisi-tradisi masa lalu. Nyuwun sewu, bapak kepala, bapak-bapak, ibu-ibu, pasti dulu kecilnya di rumah itu di depan rumah ada yang namanya padasan toh nggih. Ada yang namanya jun atau mungkin apa ya bahasa anak mudanya saat ini. Tempat keran yang besar, isinya adalah air. Ketika ada orang yang repot dari mana-mana pengen minum ya monggo silahkan, pengen bersih-bersih tangan, bersih-bersih kaki ya silahkan langsung di situ. Karena hari ini kita terlupa semua sehingga apa muncul kemana-mana harus bawa hand sanitizer. Padahal kembalinya adalah kembali kepada masa lalu untuk menjaga kebersihan. Kenapa akhirnya hari ini kita selalu pakai masker semua ketika kumpul dengan jarak yang dekat? Kita sudah terlalu banyak berbicara. Yang perlu kita kontrol adalah ojo kokean cangkem. Makanya daripada kokean cangkem dibingkem karo masker. Untuk kita lebih banyak bagaimana bertindak. Jangan hanya ngomong tapi harus punya tindakan. Terakhir kenapa adik-adik ini jaraknya 1 meter 2 meter? Berarti kita berlatih untuk apa? Ayo kita jaga jarak dari ketidaksehatan, kita jaga jarak dari kejahatan, kita jaga jarak dari ketidakbaikan. Sehingga konsep zaman dulu itu ada, kamu ingin jadi apa, maka kamu berteman dengan siapa. Ada istilah wong kang soleh kumpulono. Maka ketika adik-adik ingin menjadi pribadi yang soleh, berkumpullah dengan orang yang soleh. Ingin jadi seorang ustadz, berkumpullah dengan ustadz. Ingin jadi pemusik yang ternama, berkumpullah dengan musisi. Ingin jadi pengamen, yuk kumpul karo pengamen. Karena kita akan secara sadar atau tidak sadar ilmunya masuk kepada kita. Karena ilmu itu kita menyerap. Sehingga nak sampean kumpule karo golongane wong-wong cah nom-noman sing anduk amoh, maka sampean yo engko nglimprek kaya anduk teles. Tapi kalau ngumpulnya adik-adik dengan kayak wong semangat yo, kayak wong sing kuat yo, kayak orang yang sukses, saya harus belajar itu, ngumpul kepada situ, sampean akan wannabe menjadi itu. Dan itu pilihan. Satu kali pilihan dalam kehidupan, jangan memilih menjadi orang yang gagal. Dan orang yang gagal itu cirinya apa? Orang-orang yang kebanyakan alasan. Niki bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik, salah satu ciri yang utama orang yang gagal adalah orang yang kebanyakan alasan. Wae ngaji alasannya enek, wae mlebu alasannya bolos enek, alasannya enek. Iku orang yang gagal. Maka jangan menjadi orang yang gagal. Berikutnya, kalau kamu tidak merencanakan keberhasilan dalam hidupmu, sama halnya kamu merencanakan kegagalan dalam hidupmu. Maka kalau saya dulu seusiamu, saya dulu SMA-nya di Tebuireng, terus kuliahnya di Malang, lanjut sebentar, keluar sebentar, ngambil gelar berikutnya. Itu mulai kecil dulu, ini mboten bolo, mboten kula dudoi rencana SMA niki, Pak. Kalau saya dari dulu, dari kecil yang saya tulis itu nanti saya tahun 2000 sekian, tahun 2015 saya masih ingat dulu yang pertama, tahun 2015 saya harus bisa A, B, C, D, keliling A, B, C, D. Dan itu tak tulis, tak tempelkan di kotak lemari saya, sehingga saya keluar masuk melihat itu, saya keluar masuk akhirnya membaca itu, dan saya yakini alhamdulillah semua yang saya tulis itu saya sudah dapatkan semua hari ini. Tinggal adik-adik itu bahasanya, pertanyaannya, kalau tidak merencanakan keberhasilan sama halnya merencanakan kegagalan. Dan tidak ada hidup itu kalau gagal, kalau kita mau dan mau bertindak menjadi lebih baik. Maka monggo pikirannya dibuka, mindsetnya dibuka, sehingga kita semua mampu menjadi pribadi yang lebih baik dengan hikmah Isra Mi'raj pada pagi ini. Allahumma amin. Mungkin seperti itu karena ada keterbatasan, ini hari Jumat, dan insya Allah nanti bisa di lain waktu kita diskusi lagi. Nyun sewu Bapak, ini tidak ngaji, ini diskusi saja. Kalau ngaji nanti forumnya berbeda. Ini cuma motivasi saja, sehingga kita nanti secara hati biar nyambung. Soalnya kalau hati nyambung semuanya selesai udah. Tapi kalau hati saja tidak nyambung,
ya nanti semuanya tersinggung, dan mudah-mudahan malah bagi saya semua adik-adik mendengar saya pagi ini tersinggung semua mudah-mudahan. Kalau tersinggung berarti apa? Berarti mau untuk menyerap apa yang harus dilakukan jadi lebih baik. Mungkin seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.